Subianto, NPM 22220073. Saya mahasiswi Prodi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Timor. Di sini saya akan mereview buku tentang komunikasi dan advokasi kebijakan. Buku ini ditulis oleh M. Husni Tamrin, Lailul Mursyida, Asi Widi Lestari, dan Agus Subianto. Buku ini diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh PT Literasi Nusantara Abadi Group. Cetakan pertama pada Desember 2023. Ya, di sini bab 1 kita membahas tentang kebijakan publik. A. Konsep kebijakan publik. Kebijakan dapat didefinisikan sebagai deklarasi resmi pemerintah yang mencerminkan pilihan utama dalam mengatasi berbagai tantangan atau masalah publik. Idealnya, setiap kebijakan publik lahir dari kebutuhan nyata. Artinya, kebijakan tersebut dirancang sebagai respon atau solusi atas permasalahan yang muncul dan dirasakan oleh masyarakat. B. Aktor dalam kebijakan. 1. Aktor dalam ranah publik, mencakup pejabat tinggi di kementerian atau kabinet yang berada di bawah pengawasan presiden. 2. Aktor privat mencakup kelompok tekanan dan kelompok kepentingan yang memainkan peran penting dalam penetapan agenda kebijakan. Konsultasi masyarakat, evaluasi, serta memberikan tanggapan atas kebijakan publik. 3. Aktor dan masyarakat sipil yang mencakup berbagai kelompok, termasuk yang berorganisasi dan yang tidak. Bab 2. Manajemen kebijakan publik. A. Perumusan kebijakan. Dalam hal ini, Ripley 1985 menyebutkan tahap-tahap perumusan kebijakan. Yang pertama, agenda setting. Yang kedua, formulation dan litigation. Yang ketiga, program implementation. Yang keempat, evaluation of implementation, performance dan impacts. Yang keempat, discussion about the future of the policies and program. B. Implementation kebijakan. Dalam hal ini, dalam kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Apabila suatu kebijakan telah diputuskan, maka kebijakan tersebut tidak akan berhasil dan tidak akan terwujud jika tidak dilaksanakan. C. Evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan dijalankan untuk mengukur sejauh mana kebijakan publik berjalan efektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik guna mencapai sasaran yang telah ditentukan. Bab 3. Dinamika kebijakan publik. A. Arti penting kebijakan publik. Anderson 1979 dan D. 1981 menyebutkan bahwa studi kebijakan publik memiliki 3 manfaat penting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan, dan yang kedua berguna dalam meningkatkan formulation practice, dan yang ketiga berguna untuk tujuan politik. B. Peran kepemimpinan dalam kebijakan publik. Organisasi pemerintahan yang bertugas memberikan layanan kepada masyarakat wajib memastikan semua aspek yang mendukung layanan tersebut selaras dan regulasi pemerintahan yang ada. Bab yang keempat membahas tentang teori-teori pengambilan keputusan kebijakan. A. Teori rasional komprehensif. Georgiev 1983 menjelaskan bahwa teori analisis kebijakan rasional komprehensif berlandaskan logika rasional dan menggunakan data serta informasi yang lengkap. B. Teori implemental. Teori implemental adalah pada hakikat memandang kebijakan publik sebagai kelanjutan dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah di masa lampau dengan hanya melakukan perubahan-perubahan seperlunya. C. Teori pengamatan terpadu. Teori ini merupakan kombinasi terpadu dari teori rasional dan implemental. Mereka yang menyangkut teori rasional komprehensif akan mengamati cuaca di setiap sudut bumi dengan rincian keadaan meskipun biayanya bisa sangat tinggi. Bab yang kelima, komunikasi publik. A. Komunikator. Komunikator adalah individu atau entitas yang memulai dan menyampaikan pesan dalam proses komunikasi. Jenis-jenis komunikator. Yang pertama, citra diri sendiri. Yang kedua, spesialisasi. Yang ketiga, profesionalisasi. Dan yang keempat, ritualisme. Syarat-syarat komunikator. 1. Memiliki kedekatan yang layak. Yang kedua, mempunyai kesamaan serta daya tarik sosial dan fisik. Dan yang ketiga, memiliki pandaian dan menyampaikan pesan. Dan keempat, memiliki status kewawasan dan kewenangan. Proses komunikasi. Pertama, prinsip dasar proses komunikasi. Proses komunikasi merupakan gabungan makna dari simbol-simbol yang dikirimkan dari pengirim ke penerima. Yang kedua, tingkatan proses komunikasi. Komunikasi antar pribadi, komunikasi antar pribadi, komunikasi dalam kelompok, komunikasi antar kelompok dan asosiasi, komunikasi organisasi, dan komunikasi dengan masyarakat secara luas.
3. Tujuan, fungsi, dan tahap proses komunikasi. Tujuan komunikasi jika dilihat dari sudut kepentingan komunikator yaitu memberikan informasi, mendidik, menghibur, dan mengajukan suatu tindakan. 4. Pandangan para ahli tentang proses komunikasi. Menurut Edwin B. Vipo, pengirim isyarat, media untuk mengirim isyarat, dan penerima isyarat. Menurut Stephen B. Robbins, berpendapat bahwa setiap individu selalu berkomunikasi baik di dalam maupun di luar. Menurut William B. Weather dan Kate Davis, komunikasi merupakan suatu tindakan yang digunakan oleh seorang pengirim untuk berinteraksi dengan penerima. C. Unsur-unsur komunikasi. Yang pertama, sumber. Dan yang kedua, pesan. Yang ketiga, media. Yang keempat, penerima. Yang kelima, efek. 6, umpan balik. Dan yang ketujuh, lingkungan. Bab 6. Model-model komunikasi. A. Model komunikasi linear. Di sini kita membahas tentang model Aristoteles, model Laswell, model SMCR Berlo, dan yang keempat model Shannon dan Weaver. B. Model komunikasi interaktif. Secara sederhana, interaktif mengacu pada komunikasi yang berlangsung dua arah. C. Model komunikasi transaksional adalah suatu model di mana komunikasi berlangsung secara berkelanjutan dengan pesan yang dikirim dan diterima secara konstan dalam suatu proses komunikasi. Bab 7. Bentuk-bentuk komunikasi. A. Komunikasi intrapersonal melibatkan beberapa tahap berikut. Yang pertama, stimulus. Yang kedua, persepsi. Yang ketiga, pengolahan rangsang. Dan yang keempat, transmisi. B. Komunikasi interpersonal. Pada dasarnya, interaksi tatap muka antar individu-individu di mana setiap partisipan memengaruhi pandangan yang diajak berkomunikasi. C. Komunikasi kelompok. Mulyani menjelaskan bahwa komunikasi kelompok merupakan sekelompok individu yang memiliki tujuan yang sama. D. Komunikasi massa. Tan dan Brick 2004 mengartikan komunikasi massa sebagai jenis komunikasi yang memanfaatkan media untuk menghubungkan komunikator dengan sejumlah besar audiens yang tersebar luas, heterogen, serta dapat menimbulkan efek khusus. Bab 8 membahas tentang teknik-teknik komunikasi kebijakan. A. Persuasi. Liardo 1981 mendefinisikan persuasi sebagai sebuah metode komunikasi yang bertujuan mengubah keyakinan, pandangan, niat, atau perilaku seseorang melalui kata-kata dan isyarat nonverbal, baik dilakukan dengan kesadaran maupun sebaliknya. B. Kampanye. Menurut Roger Destrone dalam Ruslan 2008, kampanye merupakan aktivitas komunikasi terstruktur yang bertujuan untuk mencapai hasil khusus pada target audiens dalam jangka waktu yang ditentukan. C. Lobby. Lobby dapat didefinisikan sebagai suatu upaya oleh pihak yang memiliki tujuan tertentu untuk mendapatkan dukungan dari pihak yang memiliki wewenang atau pengaruh dalam rangka mencapai tujuan. D. Komunikasi pemerintah. Merupakan bentuk dari komunikasi antar manusia yang berlangsung dalam lingkungan organisasi pemerintah. E. Human relation. Human relation berarti hubungan antar manusia. Human relation bersifat penting karena hal ini membantu memahami bagaimana individu dapat bekerja secara efisien dan timnya yang kemudian berkontribusi pada pengambilan keputusan yang mendukung mencapai organisasi dan tujuan pribadi. F. Negosiasi. Dapat diartikan sebagai komunikasi dua arah yang bertujuan mencapai kesepakatan bersama. G. Diplomasi. Diplomasi diartikan sebagai penerapan kebijakan luar negeri sebuah negara melalui negosiasi dengan negara-negara lain. Bab yang ke-9 membahas tentang advokasi. A. Pengertian advokasi. Advokasi memiliki dua makna utama. Pertama, berkaitan dengan profesi seseorang sebagai advokat yang memperjuangkan keadilan bagi kliennya di pengadilan. Yang kedua, menyangkut tindakan mendukung atau memperjuangkan suatu tujuan atau maksud tertentu secara umum, tidak terbatas hanya di lingkungan peradilan. D. Jenis-jenis advokasi. 1. Advokasi per kasus. Merupakan tugas yang diemban oleh pekerja sosial untuk membantu klien dalam mengakses sumber daya atau layanan sosial yang menjadi hak mereka. 2. Advokasi keras. Berkaitan dengan aksi yang dilakukan mewakili sekelompok individu dengan tujuan memastikan hak-hak mereka dalam akses sumber daya dan peluang-peluang tertentu. C. Unsur-unsur advokasi.
Yang pertama, memilih tujuan advokasi. Yang kedua, menggunakan data dan penelitian untuk advokasi. Yang ketiga, mengidentifikasi sasaran advokasi. Yang keempat, mengembangkan dan menyampaikan pesan advokasi. Yang kelima, membentuk koalisi. 6, membuat presentasi yang persuasif. 7, mengumpulkan data untuk advokasi. Dan yang ke-8, mengevaluasi usaha advokasi. D. Prinsip advokasi. Pertama, dalam menjalankan advokasi. Dan yang kedua, advokasi harus dilakukan secara sistematis. Dan yang ketiga, secara taktis. Dan yang keempat, secara strategis. E. Kegiatan advokasi. Yang pertama, analisis. Yang kedua, strategis. Yang ketiga, mobilisasi. Yang keempat, aksi. Yang kelima, evaluasi. Dan yang keenam, kesinambungan. Bab yang ke-10 membahas tentang advokasi kebijakan. A. Aktor dalam advokasi kebijakan. Yang pertama, mahasiswa sebagai individu. Dan yang kedua, organisasi sosial dan politik. Yang ketiga, lembaga non-pemerintah seperti sebagai lembaga, swadaya, dan masyarakat. Yang keempat, kelompok masyarakat khusus seperti petani, buruh, dan nelayan. Yang kelima, entitas atau organisasi yang memiliki pengaruh signifikan di masyarakat. Yang keenam, organisasi berbasis agama. Yang ketujuh, fraksi bisnis. Yang kedelapan, media dalam berbagai bentuk. Yang kesembilan, struktur komunikasi seperti RT, Duku, dan Lurah. 10. Setiap kelompok yang berkomitmen pada perubahan untuk kesejahteraan yang lebih baik. B. Tujuan advokasi kebijakan. Yang pertama, perbaikan substansi kebijakan. Yang kedua, perbaikan proses penyusunan dan keputusan kebijakan. Yang ketiga, perbaikan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kebijakan. Yang keempat, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. C. Media dalam advokasi kebijakan. Media memiliki peran krusial dalam advokasi masyarakat, bukan hanya media cetak dan elektronik mainstream yang berperan dalam mengedukasi dan menyarankan isu masyarakat, tetapi juga alat-alat seperti poster, spanduk, pamflet, Twitter, Facebook, dan film pendek yang menjadi sarana efektif untuk mengadvokasi dan promosikan masalah yang dialami oleh masyarakat. D. Langkah-langkah advokasi kebijakan. Yang pertama, memahami inti dari kebijakan. Yang kedua, mengakui risiko dan keuntungan dari kebijakan serta mengetahui pihak yang diuntungkan. 3. Mengenali pihak yang terpengaruh oleh kebijakan serta mengetahui bagaimana dampaknya bagi mereka. 4. Mengidentifikasi siapa saja yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. 5. Menyusun jaringan dalam rangka formal seperti lembaga legislatif maupun non-formal yang meliputi individu dalam proses kebijakan. 6. Memahami alasan dibalik dukungan jaringan terhadap kebijakan yang telah dirumuskan. Bab 11 mempelajari tentang strategi advokasi kebijakan yang efektif. A. Advokasi melalui media. M.C. Chomsky dan Shaw 1972 menjelaskan bahwa media telah menjadi instrumen kunci dalam mempengaruhi opini publik dan keputusan pembuatan publik. B. Advokasi melalui pengadilan. Pengadilan seringkali dianggap sebagai tempat terakhir bagi masyarakat untuk mendapatkan klien. C. Advokasi menggunakan jejaring. Jejaring memungkinkan berbagai entitas untuk berkolaborasi, berbagai sumber daya, dan menyatukan keahlian mereka demi tujuan bersama. D. Advokasi melalui legislasi. Beradvokasi melalui jalur legislatif memungkinkan organisasi, kelompok, atau individu untuk memengaruhi pembuatan atau revisi undang-undang secara langsung. E. Advokasi melalui perundangan. Perundangan menjadi salah satu alat advokasi yang paling kuat karena memiliki kekuatan hukum yang mengikat. F. Advokasi melalui peraturan. Sebagai turunan dari undang-undang, peraturan memberikan kerangka kerja tentang bagaimana suatu undang-undang harus diimplementasikan. Sekian review buku tentang komunikasi dan advokasi kebijakan publik. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih.